Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, marilah kita sebagai hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat tauhid alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah. Karena segala sesuatu yang kita terima, mulai dari kita sebelum lahir sampai hari kiamat nanti, hanya Allah Ta'ala yang memberi kepada kita. Mari kita buktikan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan menuntut ilmu dan beramal soleh. Lebih daripada itu, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita utamanya, dan juga bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Karena Allah Ta'ala memuliakan kaum muslimin ini dengan ilmu, memuliakan dengan amal soleh, lebih daripada itu memuliakan dengan dakwanya. Karena itu Allah Ta'ala mensifat orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin, katanya Allah Ta'ala, laki-laki dan orang mukmin perempuan, satu sama lain tolong menolong dalam hal urusan kebaikan, memerintahkan yang baik dan membendung kemungkaran. Inilah paling banyak manusia di permukaan dunia. Kalau orang kafir menghalangi, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir bicara, jangan didengarkan wahyu Allah Ta'ala, jangan didengarkan Al-Quran dan Sunnah. Orang munafik juga begitu, bukan menyampaikan yang hak tapi menyampaikan yang batil, bukan melarang yang haram tapi memerintahkan yang haram. Allah berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan itu sama saja, walaupun lain jenis. Sama dalam pendirian mereka yang buruk, memerintahkan maksiat dan juga mencegah kebenaran. Tapi orang mukmin, maka Allah mensifati hendaknya memerintahkan yang baik, membendung kemungkaran. Tidak mungkin kita akan tahu itu baik kecuali kita punya ilmu. Inilah pentingnya kita belajar. Maka modal utama yang Allah berikan kepada para utusan Allah Ta'ala adalah ilmu dan beramal soleh. Ketika bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat pula untuk umatnya. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas kaum muslimin wal muslimat pada pagi hari ini, bisakah manusia itu memberi syafaat atau manusia itu butuh syafaat?
manusia itu butuh syafaat, perlu syafaat. Syafaat ini bahasa Arab. Allah berfirman was-syaf'i wal watr. Demi yang genap, syafa' itu genap, wal watr ganjil. Itu menurut bahasa. Sedangkan makna yang dimaksud di sini bahwa manusia itu butuh syafaat adalah al-wasatatu fi qada'il hajah. Kita cari perantara untuk yaitu menunaikan kebutuhan kita. Jadi kita cari perantara untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena manusia walaupun kuat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Masih perlu bantuan-bantuan. Kekuatan manusia satu sama yang lain. Dan ini harus kita fahami. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu tolong menolong dalam urusan kebaikan. Bukan tolong menolong dalam urusan kejahatan. Manusia hubungannya dengan syafaat banyak sekali. Ada syafaat yang sangat kita butuhkan. Pertolongan yang kita butuhkan yang tidak ada bisa yaitu memenuhi kita kecuali besok pada hari kiamat. Ini syafaat besok pada hari kiamat. Karena besok pada hari kiamat manusia adalah berpikir sendiri-sendiri. Dan juga menjumpai masalah sendiri-sendiri. Berbeda kita di dunia, sakit masih ada yang menolong. Miskin masih ada yang membantu. Inilah yang harus kita fahami. Manusia besok pada hari kiamat hubungannya dengan syafaat ada 3. Ini yang harus kita siapkan sebelum kita meninggal dunia. Sebelum datang bencana yang cukup besar ini. Dengan adanya hari kiamat. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Fasyafa'atu yawmal qiyamah. An-nasu fiha salasatu aqsam. Syafaat pertolongan besok pada hari kiamat. Manusia itu ada 3 macam. Jadi pertolongan besok ada pada hari kiamat. Manusia terbagi menjadi 3. Pertama, ada orang yang sifatnya menganggap semua manusia, semua benda, semua barang-barang mati hidup itu bisa memberi syafaat kepada manusia. Ini salah. Yang nomor 2, ada yang berpendapat tidak ada makhluk yang bisa memberi syafaat. Yang nomor 3, tawassut, yaitu bisa memintakan syafaat dengan syarat. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami. Agar sebelum kita menghadap di hadapan Allah Ta'ala mengerti, faham dan tidak menyesal. Pendapat yang pertama bahwa semua makhluk itu bisa memberi syafaat ini keliru. Salah. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Qaumun khalau fi isbatiha. Ada kaum yang berlebih-lebihan menetapkan syafaat ini. Siapapun bisa menetapkan syafaat. Hatta talabuha minal amwat. Sehingga mereka minta syafaat pada orang mati. Orang mati itu kaum muslimin menurut pandangan kita, akal kita yang sehat itu sudah putus amalnya. Karena itu kita mandikan karena dia tidak bisa mandi sendiri. Kita kafani karena dia tidak bisa berbaju sendiri. Kita sholat ketika dia mati dalam keadaan Islam karena sudah dia tidak bisa sholat sendiri. Ini salah. Jadi tidak bisa orang mati itu memberi syafaat kepada orang hidup. Karena dia bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluh." Kalau manusia itu sudah putus, sudah mati, putus amalnya.
tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang hidup. Inilah yang harus kita fahami. Berapa banyak orang pergi ke tempat-tempat kuburan mencari syafaat orang yang mati, yang soleh katanya. Dan ini nanti ada dalilnya. Yang nomor dua, ada orang minta syafaat kepada patung-patung, arca-arca. Itu batu yang dibuat oleh manusia. Tapi anehnya yang membuat itu minta kepada patung itu. Demikian juga orang mengeramatkan tanaman-tanaman atau pohon-pohon tertentu. Mengeramatkan batu. Ya, dianggapnya mereka bisa menolak balak, mendatangkan manfaat. Dan ini jatuh kepada syirik besar. Karena memberikan hak yang itu hanya Allah Ta'ala diberikan kepada makhluknya yang tidak memiliki apa-apa. Fahami, sebelum kita berhadapan dengan Allah, mari kita menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang minta kepada makhluk-makhluk yang sudah mati, atau benda padat, atau minta air, atau minta matahari, minta bintang untuk menolong kita. Karena mereka tidaklah memiliki kemampuan apa-apa. Nah, ini penjelasan ini bisa kita baca di dalam surat yaitu Yunus nomor 18. Bahwa orang mati, bahwasanya benda-benda yang dikeramatkan, atau keris, atau azimat, batu, atau pohon-pohon tidak bisa menolong kita. Di dunia tidak bisa menolong, bagaimana nanti di hari kiamat. Maka Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna, dan mereka beribadah. Mana mereka beribadah itu mereka manggil-manggil, meminta-minta, ya berlindung, berdoa. Cuma wayak butun. Siapa yang mereka minta, yang mereka panggil ini? Min dunillah, selain Allah. Mereka panggil selain Allah, ya kuburan, waya orang mati, waya pohon, waya azimat. Sedangkan yang mereka panggil-panggil selain Allah Ta'ala ini, la yadhurruhum, tidak bisa menolak madarat yang menimpa kepada dirinya sendiri. Tidak pula bisa menolak madarat yang menimpa kepada orang lain. Kalau kurang percaya, pergi ke pohon itu. Kalau kita tebang pohon itu, tumbang. Batu itu kalau kita pecah, pecah. Tentunya dengan alat yang kuat. Orang mati itu juga begitu. Kalau kita panggil, tidak bisa menjawab panggilan kita. Tidak bisa bicara dia. Karena di alam kubur dia. Sedangkan kita di alam dunia. Putus. Jadi mereka mendatangkan manfaat untuk dirinya tidak bisa. Makanya orang mati itu kaum muslimin wal muslimat perlu kita doakan. Itu menunjukkan orang mati itu butuh pada orang hidup. Jangan dibalik. Bukankah ketika saudara kita meninggal dunia, kita mandikan karena tidak bisa mandi sendiri. Kita kafani karena dia tidak bisa memakai baju sendiri. Kita doakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si dia. Karena dia sendiri sudah tidak bisa berdoa. Dan tidak bisa istighfar. Putus amal dia di dunia. Ini bantahan terhadap mereka yang manggil-manggil orang telah meninggal dunia. Supaya kita fahami. Kita jelaskan umat. Agar umat faham. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala
Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti masuk akal kita yang sehat. Cuma manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini kadang-kadang menolak kebenaran dan banyak contohnya. Yang nomor 2, wala yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau kurang percaya, panggil itu pohon-pohon itu. Saya ingin duit 5 juta, wahai pohon. Ini anakku ini sakit, ya pohon sembuhkan, tidak bisa. Panggil pula orang mati. Makanya fitrah manusia ketika dia sakit, pergi ke tempat-tempat rumah sakit. Yang orangnya hidup, dokternya hidup. Kita minta bantuan kepada yang hidup, yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Tapi yang memberi bantuan, yang menjadikan orang itu sehat, menjadikan orang itu sakit hanya Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan, yang kamu panggil manusia, orang itu mati, yang kamu panggil itu pohon-pohon, batu, arca, atau benda-benda yang kamu keramatkan itu tidak bisa menolak madarat untuk diri mereka sendiri. Bahkan tidak bisa menolak madarat kepada yang lain. Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sudah jelas. Namun apa kata mereka? Wa yaquluna, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Lah ini. Mereka ini penolong-penolong kita, pembantu-pembantu kita di sisi Allah. Bagaimana kita berwasilah dengan orang mati? Apakah kita memanggil orang, bapak kita yang sudah meninggal dunia, Pak, tolong aku belikan sepeda, Pak, di Surabaya, Pak. Aku nggak bisa, bapak sedang beli, tidak bisa. Orang mati putus. Kebutuhan kita dunia. Memanggil orang tua setelah meninggal dunia tidak bisa memenuhi, apalagi kebutuhan yang lebih daripada itu. Pertolongan kita di akhirat, mencari perlindungan dari siksa Allah Ta'ala di akhirat. Tapi mereka mengatakan mereka itu penolong-penolong kami, syafi' kami. Nah inilah kesalahan mereka. Di sisi Allah, Allah tidak menyuruh kita untuk berwasilah pada orang mati. Berperantara pada benda-benda tidak dilarang. Kita berwasilah kepada Allah Ta'ala dengan doa kita yang masih hidup. Dengan amal soleh kita. Dengan ibadah kita. Ya, ini jawaban yang pertama. Bahwa orang beranggap siapapun manusia atau makhluk yang mati yang lainnya bisa memberi syafaat pada orang hidup tertolak. Akal menolaknya. Demikian juga ayat Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita, mereka tidak bisa memberi syafaat pada kita. Demikian juga yang nomor 2, surat Az-Zumar nomor 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, tidaklah kami berlindung kepada mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Ya, ini mereka ini yang tidak punya nyawa. Mereka ini makhluk yang tidak bersuara, yang tidak mendengar, yang mati. Apa katanya? Tidaklah kami memanggil mereka ini illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka batu, pohon, orang mati ini bisa mendekatkan kepada kami, kepada Allah Ta'ala, bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Nah, jadi kami manggil ini agar mereka itu bisa menyampaikan hajat kami di hadapan Allah. Bagaimana kita berwasilah pada yang mati? Nah, inilah kaum muslimin. Semoga dengan keterangan yang kita dengar dari ayat Al-Quran sebagai bentuk iman kita kepada Al-Quran, kita bisa merubah sikap. Mari kita istighfar atas dosa kita yang lalu. Yang nomor 2, ada kelompok yang mengaku dirinya muslim,
Tapi mereka mengatakan tidak ada syafaat bisa pada hari kiamat. Untuk orang-orang muslim yang melakukan dosa besar tidak ada syafaat, tidak mendapatkan syafaat. Nah, ini juga. Kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah yang mendahulukan rasionya dan menolak ayat yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Demikian juga kelompok Khawarij yang selalu mengkafirkan kaum muslimin melakukan dosa besar. Ini harus kita waspadai. Karena mereka ini juga berselubung di dalam barisan kaum muslimin. Ya, hati-hati. Makanya upayakan kita menuntut ilmu itu dari kitab. Dan juga yang dibacakan oleh para asatidz sunnah. Jangan menuntut ilmu din lewat YouTube. Lewat internet campur, baur. Yang hak, yang batil kita tidak bisa menganalisanya, menelitinya. Cari ilmu kepada orang-orang yang sifatnya bisa dipercaya keilmuannya. Fa innahum nafaus syafa'ata fi ahlil kabair. Nah, ini kelompok-kelompok Mu'tazilah, Khawarij ini meniadakan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak mendapatkan syafaat. Tidak ada syafaat katanya. Makanya ketika mereka menjumpai orang muslim melakukan dosa besar dikatakan kafir. Mengkafirkan pula waliul amri yang dia masih muslim. Karena dia tidak melaksanakan banyak syariat Allah. Mengkafirkan pula orang yang mendukung kepada pemerintah yang pemimpinnya masih muslim. Ini di mana-mana muncul. Mereka pinjam ayat tapi tidak faham makna ayat itu. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi tidak sampai di tenggorokannya, apalagi sampai difahaminya. Ini perlunya kita kembali menuntut ilmu kepada orang-orang yang betul, orang-orang yang ahli sunnah. Pendapat mereka bahwa orang muslim melakukan dosa, ya, yang pernah bohong, yang pernah menghibah, yang pernah berbuat zina, yang pernah mencuri, ini tidak mendapatkan syafaat. Haram mereka mendapatkan syafaat, ini tertolak dengan dalil. Kita kembalikan ayat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita. Kita kembalikan pula kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih. Wa khalafu ma tawatarat bihil adillatu minal kitabi was sunnah fi isbatis syafa'ah. Maka mereka kelompok Khawarij Mu'tazilah ini menyelisihi, menentang sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir yang beliau jelaskan bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar selagi itu bukan dosa syirik atau melakukan dosa syirik sebelum meninggal dunia dia bertobat dapat syafaat. Ini yang harus kita fahami. Mereka memakai dalil, kelompok Khawarij ini, kelompok Mu'tazilah memakai dalil tapi bukan pada tempatnya. Mereka beralasan dengan surat Al-Muttassir nomor 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang memintakan syafaat. Ini betul ayatnya. Tapi tidak bermanfaat syafaat itu untuk orang kafir. Karena orang kafir sudah tidak punya iman. Dan tidak perlu ditimbang amalnya. Tidak ada kebaikannya. Ditimbang amal itu kalau ada kebaikannya, ada keburukannya. Kalau itu buruk semuanya tidak perlu ditimbang. Tidak perlu disisihkan karena sudah satu macam kekufuran. Nah, ayat ini dipinjam oleh kelompok Mu'tazilah, Khawarij dan juga orang semacam mereka, dianggapnya tidak ada syafaat untuk kaum muslimin
yang pernah melakukan dosa besar. Dengan dasar ayat fama tamfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang mintakan syafaat. Ayatnya betul, tapi ayat ini untuk orang kafir. Ya, karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun atas dosa ibunya tertolak karena kesyirikannya. Hanya satu orang kafir yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan para nabi yang lain, yaitu pamannya yang namanya Abu Thalib. Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk memintakan syafaat, tapi bukan dikeluarkan dari api neraka. Cuma diringankan siksanya, tetap di neraka. Nah ini satu. Orang kafir ya, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Ta'ala karena itu pamannya. Dan karena banyak jasanya. Ya berusaha pamannya ini untuk menghalangi saudara-saudaranya yang ingin menzalimi, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tetap di neraka. Tidak keluar dari neraka lalu masuk surga. Karena syarat orang masuk surga hendaknya dia bertauhid, hendaknya dia beriman. Ya. Dan juga mereka kelompok-kelompok Khawarij ini juga beralasan pula ayat, tapi bukan pada tempatnya. Dengan dasar surat Ghafir ayat nomor 19. Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidaklah orang-orang berbuat zalim, orang berbuat syirik itu mendapatkan syafaat atau pertolongan. Betul. Jadi lidzalimin. Jadi orang-orang berbuat syirik. Mana zulm ini adalah syirik. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang cukup besar. Nah ini semuanya orang-orang berbuat zalim, orang-orang kafir memang tidak mendapatkan syafaat. Kelompok yang nomor 3 kaum muslimin ini kelompok yang menengah. Mampukah manusia pada hari kiamat nanti bisa menolong saudaranya? Terbagi menjadi 2. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Fa'alus sunnah wal jamaah tawassatu. Ahli sunnah wal jamaah dalam masalah syafaat besok pada hari kiamat menengah. Tidak menolak secara keseluruhan dan juga tidak menetapkan pula secara keseluruhan. Fa'asbatus syafa'ata 'ala al-wajhi alladhi dzakarahu Allah Ta'ala wa rasuluhu. Maka menetapkan syafaat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ya. Maka orang-orang yang beriman, di antaranya para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat kepada umatnya yang ahli tauhid walaupun melakukan dosa besar. Terutama syafaatul uzma. Syafaat besok pada hari kiamat dipisahkannya dari orang-orang kafir musyrik dan dari kalangan kaum muslimin. Segera untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita maksudkan. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para sahabat, maka upayakan kita menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Meniru sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena Allah telah meridai para sahabat.
dengan keimanannya, ketauhidannya, dan juga kesabarannya. Radhiyallahu anhum wa ridwan. Nah ini perlunya kita, kalau kita kaum muslimin pada zaman sekarang masih ada kesempatan hidup, ya, masih ada kesempatan istighfar, masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu, beramal soleh. Mari kita tuntut ilmunya. Ini maka beliau sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan syafaat-syafaat umatnya yang ahli tauhid. Nah, ini makna syafaat. Hubungannya kita besok pada hari kiamat ada 3. Ada yang berpendapat semua makhluk bisa memberi syafaat, tertolak karena dia tidak punya dalil yang benar. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yaitu orang-orang muslim yang melakukan dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat. Ini juga tertolak. Pendapat yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang-orang muslim walaupun dia melakukan dosa selain dosa syirik masih mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala dari kalangan lewat yaitu para anbiya, para malaikat maupun orang-orang siddiqin. Yang nomor 2 kita bahas syafaat di dunia. Ya. Bolehkah kita memberi syafaat kepada saudara kita ataukah kita tidak boleh memberi syafaat? Karena makna syafaat adalah pertolongan. Fas-syafa'atu indal khalqi ala qismain. Menolong saudara kita di permukaan dunia ini ada 2 bagian. Nah, maka sempatkan kita kaum muslimin yang punya ilmu bagaimana bermanfaat ilmunya untuk orang awam. Yang punya badan yang sehat bagaimana bermanfaat untuk saudara-saudara yang kurus, yang sakit. Bisa membantunya. Yang punya harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya bagaimana bisa membantu fakir miskin, ya, anak yatim atau para janda atau orang sangat membutuhkan. Ini bagian daripada syafaat. Bukankah Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Tolong menolonglah kami kaum muslimin di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Inilah sifat orang mukmin. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk umat. Makanya Allah Ta'ala hanya memuji hamba yang beriman. Kuntum khaira ummah. Kamu hai para sahabat, kamu orang beriman paling baiknya umat. Ukhrijat linnas. Kalian ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup di permukaan dunia ini bagaimana bermanfaat untuk umat. Paling manfaatnya untuk umat kaum muslimin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kau perintahkan manusia itu atas perintah Allah. Kau perintahkan manusia itu atas perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kamu perintahkan mereka itu agar mengikuti sunnahnya beliau. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu bendung, kamu cegah manusia itu dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Nah, ini paling baiknya umat. Di dunia ini tidak ada yang paling manfaat kecuali para anbiya, para utusan Allah.
Karena Allah Ta'ala memodali mereka, memberi bekal mereka ilmu dan amal soleh. Mengalahkan anak yang soleh. Karena orang soleh apabila sudah meninggal dunia putus. Kekayaan yang lain apabila gempa putus. Tapi amal soleh, demikian juga ilmu yang bermanfaat yang paling kekal. Bayangkan seandainya Rasulullah SAW meninggal dunia, meninggalkan emas gunung Uhud, kita tidak dapat bagian. Tapi ketika meninggalkan ilmu, subhanallah, menjadi sebab mendapatkan petunjuk rahmatan lil alamin. Inilah perlunya kita memperbanyak ilmu, memperbanyak amal soleh. Nah, Allah menjelaskan hambanya ini di dunia ini bisa menolong saudaranya, bisa memberi syafaat atas pertolongan Allah. Cuma manusia menolong manusia ada dua macam. Ada menolong dalam hal kebaikan, inilah yang hendaknya kita amalkan. Dan ada yang menolong dalam urusan syirik, kebid'ahan, dan ini yang harus kita jauhi. Maka dijelaskan di sini fas-syafa'atu indal khalqi ala ismaini. Syafaat yang dimiliki oleh makhluk ini ada dua. Syafa'atun hasanah, makhluk itu, manusia itu menolong kebaikan. Wa yal umurul hasanatun nafi'atul mubahah, perkara yang baik, yang manfaat, yang dibolehkan oleh Allah. Tatawassatu inda man indahu hajatin nas min ajli ay yakdhiha lahum, ditolong manusia itu. Contohnya kita ketika menjumpai orang itu fakir miskin, butuh uang, dia butuh hutangan. Kita tahu memang orang ini tidak mampu dan dia hutang ini untuk yang halal, untuk kebutuhan pokok. Kita hutangi, namanya syafaat. Syafaatan hasanah. Banyak contohnya. Kita tahu ada orang sedang naik sepeda motor di tengah jalan. Mati sepeda motor itu. Kita tahu seorang bengkel sepeda. Kita turun sebentar. Bisa kami bantu, Pak? Karena orang punya ilmu. Subhanallah. Oh, ini Pak, businya rusak. Ini Pak, kabelnya kena air. Subhanallah, bayangkan kalau ada orang bepergian, rusak mobilnya di jalan, sepeda motornya, apalagi dalam keadaan mendung, lalu ada yang menolong. Kegembiraan bagi orang ditolong. Inilah manfaatnya kaum muslimin. Saudara kita punya rumah. Ya. Ternyata ambruk rumahnya. Dia miskin. Kita bantu dengan tenaga kita. Yang punya duit membantu dengan duit. Yang tidak punya tenaga duit mendoakan, ya Allah berilah kemudahan mereka. Menolong saudara yang syafaat hasanah ini. Masih banyak sekali. Ya. Kita mendidik seorang ustadz. Ada santri-santri yang tidak memiliki ilmu. Kita didik menolong untuk kebaikan hatinya. Ini syafaat yang hasanah. Ada rumput di pinggir jalan. Atau batu yang itu sekiranya membahayakan kalau manusia lewat, kita singkirkan. Syafaat yang hasanah. Seorang istri dia membantu anaknya di rumah. Ketika suaminya sedang kerja. Syafaat hasanah. Seorang suami dia mencari rezeki untuk kebutuhan istrinya di rumah. Syafaat hasanah. Subhanallah. Banyak contohnya ini. Kita cari pahala ini kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Lebih sulit mencari uang daripada mencari pahala. Mana contohnya? Bagus. Kalau kita ini tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam yastati faqa'ida, sholatlah dengan duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin, sholat kalau tidak mampu dengan duduk, sholatlah dengan berbaring.
Sholatnya orang yang berbaring, karena dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, sama pahalanya dengan sholat orang berdiri. Karena dia sholat berbaring bukan karena malas, tapi karena Allah Ta'ala mencabut kenikmatannya sementara. Orang yang biasanya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tetapi uzur ibunya sakit keras, harus ditunggu. Atau dia sendirian sakit, sholatnya di rumah karena ada uzur, disamakan sholatnya seperti di masjid karena kebiasaannya di masjid. Begitu rahmat Allah Ta'ala yang besar untuk orang beriman. Tapi kita kaum muslimin, apabila kita kerja di pabrik, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, diusir kita dari pabrik. Mana mungkin orang berbaring mau kerja? Ternyata mencari pahala itu lebih mudah. Tempat kembalinya di surga. Mencari dunia sulit. Kalau kita mendapatkan harta yang banyak campur haram, tempatnya di neraka. Nah, jadilah kita yang bisa beri syafaat kepada teman. Bisa menolong kepada teman. Selagi kita masih hidup, sempatkan ilmu. Manfaatkan ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Manfaatkan tenaga kita yang kuat ini untuk membantu saudara kita yang tidak kuat. Manfaatkan pula harta titipan Allah Ta'ala untuk kebaikan kita, membantu saudara kita. Maka Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Surat An-Nisa nomor 85. Man yasfa' syafa'atan, barang siapa yang menolong. Yasfa' itu menolong. Syafa'atan, satu pertolongan, hasanatan yang baik. Kebaikan banyak jumlahnya kaum muslimin. Bagaimana kita bisa menolong istri kita, anak kita, suami kita, cucu kita, tetangga kita? Siapa? Ini umum man. Siapa yang menolong dengan pertolongan hasanatan yang baik, yakul lahu nasibum minha, dia mendapatkan pahala. Dengan dia suka menolong itu. Makanya Allah Ta'ala mensifat orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki perempuan ini saling tolong menolong dalam hal urusan kebaikan dan membendung kemungkaran. Kesempatan yang baik kaum muslimin, mumpung kita masih bisa menghirup udara, mumpung paru-paru kita masih sehat, mumpung badan kita masih bisa melangkah, mumpung kita masih bisa makan yang enak, bisa istirahat, sempatkan waktu yang banyak untuk selalu bagaimana bermanfaat kepada umat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia itu adalah paling banyak bermanfaat untuk umat. Bayangkan manfaatnya Rasulullah SAW kepada anak kecil, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada orang tua, kepada pemuda. Subhanallah. Makanya Allah Ta'ala menyebut beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kamu hai kaum muslimin, ada contoh yang paling baik untuk dirimu adalah Rasulullah SAW. Nah, inilah yang harus kita fahami. Bagaimana kita menjadi orang yang paling banyak manfaat pada umat. Kenapa? Kita menunjukkan saja kebaikan itu sudah dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal yang mengamalkan. Perangkat lunak kita HP, bagaimana bermanfaat untuk umat, bukan menambah dosa kita, bukan menambah dosa orang lain. Berapa banyak orang buat grup isinya sendagurau, gimana itu. Isi dia dengan hadis beliau, isi dengan satu ayat, pendek-pendek saja. Menasihati lewat internet lebih mudah. Dan berapa banyak orang kafir masuk Islam karena sebab dakwah.
Banyak orang-orang punya jabatan, maka kembali dia sadar. Menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat pendidikan din. Manfaat kaum muslim. Karena din itu rahmatan lil alamin. Ini harus kita fahami. Dan mereka tidak merasa menyesal. Kembali kepada sunnah merasa gembira. Walaupun terhambat ekonominya. Walaupun capek si dia. Tetapi dia senang. Merasa senang bisa berkumpul dengan saudaranya. Bisa beribadah dengan saudaranya. Ini harus kita fahami. Dan Allah Ta'ala menjadikan ketenangan kita itu apabila kita beribadah kepada Allah, suka menolong saudara kita, itu menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, ibadahmu kepada Allah, perbuatan baikmu kepada Allah Ta'ala, kamu bantu kepada orang miskin yang lainnya, itu menjadi tenangnya jiwa. Dan tanya bagi orang-orang yang beramal soleh. Ketenangan kita peroleh bukan dengan banyaknya harta. Ketenangan kita peroleh karena kita beramal soleh. Sebaliknya, kericauan, kebingungan bagi orang bakhil, bagi orang makan dari hasil yang haram. Karena ketika Allah Ta'ala menjelaskan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan ibadah kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan baca hadis, tenang jiwamu. Berarti ingatlah dengan menghitung duitmu saja mesti rusak pikiranmu. Berapa banyak orang kaya bingung. Karena apa? Salahnya sendiri. Ya. Inilah menunjukkan pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita, bagaimana kita menjadi orang yang yasfa' safa'atan khasana, membantu saudara kita, ya, dengan bantuan yang baik semampu mungkin, membantu dengan lisan kita, membantu dengan tangan kita, membantu dengan kaki kita, membantu dengan pikiran kita, membantu dengan harta, karena Allah Ta'ala menitipkan kita kenikmatan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Subhanallah. Kalimat yang pendek. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Isfa'u. Berilah syafaat, maknanya tolonglah saudaramu. Tolonglah tetanggamu. Tolonglah istrimu. Tolonglah anakmu. Isfa'umum. Tu'jaru, kamu akan mendapatkan pahala. Mungkin kita kaum muslimah menolong saudara kita dengan uang jutaan tidak bisa karena kita miskin. Tapi kita menolong dengan lisan kita. Menolong dengan kita mendoakan dia. Menolong pula yaitu dengan membantu sesuai dengan kemampuan fisik kita. Banyak pahalanya. Isfa'u tu'jaru. Tolong mereka. Bayangkan kalau Islam ini kaum muslimin kita terapkan dalam desa, tidak ada orang bertengkar satu sama lain. Karena fitrah manusia ketika ditolong oleh saudaranya, timbul kesayangan, timbul kelembutan, timbul kebaikan. Inilah hal-hal yang sifatnya masih banyak dilupakan oleh manusia. Banyak manusia berpikir untuk dirinya tapi tidak peduli dengan umat. Ini keliru. Wa yakdzillahu ala lisani rasulihi ma yasha. Maka Allah Ta'ala akan memutuskan atas lisannya Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki. Isfa'u tu'jaru. Tolong kamu akan dapat pahala. Bayangkan berapa banyak kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah SAW, setiap orang minta tidak pernah ditolak oleh beliau. Sampai meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan amal soleh yang menjadi contoh kepada umatnya. Ya, ini syafaat yang baik. Hadhi syafaatun hasanatun wa fiha ajrun. Ini pertolongan membantu saudara yang dapat pahala. Kenapa? Lianna fiha naf'an lil muslimina fi qada'i hajatihim wa khusulihim ala matlubihim alladhi fihi naf'un lahum. Kenapa dinamakan ini pertolongan yang baik? Iya, karena bermanfaat untuk saudaranya kaum muslimin.
ketika saudaranya kaum muslim sangat membutuhkan dibantu. Ditanya, apa yang bisa dibantu? Subhanallah. Dan terkadang orang itu minta bantuan malu dia. Karena merasa dirinya miskin. Tetapi orang tetangga yang punya ilmu mengerti dia bahwa si fulan itu minta bantuan. Makanya Allah Ta'ala masukkan manusia ke surga, di antaranya orang berinfak. Lis-sa'ili wal wa fi amwalihim haqqum maklum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang mukmin yang punya duit itu dibagi-bagi. Bukan hanya dimakan untuk dirinya dan keluarganya saja, tetapi lis-sa'ili barangkali ada orang minta, disediakan. Baik orang Islam itu. Baik. Kalau melaksanakan ayat ini. Wal mahrum, dan ada orang tidak minta-minta. Karena dia menjaga kehormatannya diri, tapi hakikatnya dia butuh. Cuma menjaga lisannya, perlu kita santuni. Dan itulah orang-orang ahli surga. Di antara ciri orang ahli surga ketika di dunia, harta yang dimiliki bukan yang dimiliki sendiri. Tetapi bagaimana bermanfaat bagi umat. Bayangkan kita mungkin uang 1.000, kalau kita belikan makan ringan hanya dapat apalah. Tapi kalau kita bantukan itu 1.000 menjadi kali 700.000. 700.000, 1.000 itu. Karena Allah menggadaikan antara 10 paling sedikitnya sampai 700, bahkan yudhaifu liman yasha, Allah akan gandakan. Ya, jadilah kita jadi orang yang bermanfaat kepada umat. Kenapa beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudara jika dia mau menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hambanya ketika hamba mau menolong saudaranya. Berapalah kaum muslimin kita itu membantu saudara kita? Bisa dihitung. Tapi berapa imbalan yang Allah berikan kepada hambanya mau membantu? Lebih banyak bantuan dari Allah. Tidak akan rugi orang berinfak kaum muslimin. Tidak akan rugi orang yang menolong saudaranya. Tidak akan rugi orang mau menolong istrinya dan anaknya. Tapi was-was dalam hati ini selalu ada. Karena manusia punya hawa nafsu. Kalau saya infakkan uang 500.000, berarti uangku tinggal 500. Itu hawa syaitan. Yuwaswisu fi suturin nas. Minal jinnati wan nas. Tapi kalau kita berpikir, harta yang kumiliki ini adalah harta yang sudah aku sedekahkan. Karena tidak ada orang bisa mencuri sedekahnya orang. Mencuri pahalanya orang. Tapi belum tentu harta yang kita miliki ini bermanfaat untuk diri kita. Terkadang dihutang tidak kembali, dibawa jatuh, kecopet yang lainnya. Tetapi harta yang sudah kita infakkan fisabilillah itu milik kita. Sebagaimana hati yang sudah sering kita dengarkan. Inilah faedahnya, manfaatnya orang selalu yaitu bersyafaat kepada orang lain, maknanya memberi pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang baik. Selanjutnya nomor 2. Wasyafa'at wal qismus tsani, pembagian nomor 2, pertolongan manusia ini syafa'atun sayyi'ah. Nah, ini menolong keburukan. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Mereka mengadakan grup kejahatan, grup demonstrasi, grup unjuk rasa. Bukan satu tapi pakai grup. Dan ini peringatan untuk orang musyrik. Jangan tolong menolong untuk membantai ahli sunnah. Karena menolong ahli sunnah itu Allah. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Itu sudah janji Allah. Yang demikian itu Allah mesti menolong hambanya beriman. Bayangkan para anbiya, berapa juta manusia yang benci kepada beliau. Siapa yang ditolong?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka istiqomah melaksanakan perintahnya Allah yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya. Ya. Jadilah kita ini menjadi orang yang bermanfaat kepada umat, jangan menjadi orang yang madarat kepada umat. Kalau kita diajak oleh ahli bid'ah untuk demo, jangan mau. Diajak untuk mencuri, jangan mau. Kita tolak. Kita harus berkawan dengan orang yang baik. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Kelanjutan dari surat An-Nisa nomor 85. Nah, ya. Sudah banyak sekali Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita semuanya. Cuma kita ini baca Al-Quran kalah dengan baca HP. Sudah tua umur 70-60 masih belajar alif ba ta, ini keliru. Sempatkan diri mumpung kita belum meninggal dunia untuk memperbanyak amal soleh. Karena orang mati tidak membawa harta, yang dibawa adalah amal. Maka Allah berfirman, "Wa may yashfa' shafa'atan sayyi'atan." Siapa yang tolong menolong, membantu dengan bantuan yang jelek, yakul lahu kiflun minha, dia akan mikul dosanya. Loh. Kita sudah punya dosa, ditambah lagi dosa karena tolong menolong dalam perbuatan yang kecil. Ya, makanya kalau kita diajak oleh siapapun untuk berbuat jahat kepada orang, kita tolak. Walaupun dia marah. Kita berkawan dengan orang yang baik. Jauhi kawan yang buruk. Termasuk menolong perbuatan jahat seperti menolong orang musyrik, bergabung kepada orang musyrik untuk membantai orang ahli tauhid. Menolong orang ahli bid'ah untuk membantai orang ahli sunnah. Bahkan kadangkala mereka itu tidak mengerti, tidak paham. Kalau mereka banyak bisa demo, itu bangga mereka. Mestinya mereka itu sedih. Karena mengajak orang banyak, dosanya banyak. Ya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Itu kata beliau. Fa'ali wizruha wa wizru man amila biha. Tuna ayyankusa min wizrihim syai'un. Au kama qila. Siapa yang tolong menolong dalam perbuatan keji, dari perbuatan syirik, bid'ah, kemaksiatan, maka dia akan memikul dosa, dan dosa seperti orang tolong menolong itu sejumlah itu. Nah, jadi kita jangan sampai merasa bangga, ya, menzalimi tetangganya, jangan sampai merasa bangga menzalimi saudaranya beriman. Totalan amal bukan di dunia. Nanti kalau sudah malaikat mencabut roh kita, membelalak mata ini, baru orang itu sadar. Kesempatan yang baik kaum muslimin untuk kita semuanya. Upayakan manfaatkan diri kita, bagaimana bisa bermanfaat diri kita untuk diri kita. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat. Ya. Inilah yang harus kita pahami, bagaimana kita menjadi manusia bisa yasfa' safa'atan hasanah, menolong dengan pertolongan yang baik, bukan yasfa' safa'atan sayyi'atan, bukan menolong urusan kejahatan, karena jahat itu dibenci oleh fitrah kita. Cuma kenapa manusia berbuat jahat? Karena manusia punya hawa nafsu. Seandainya Allah Ta'ala mencabut hawa nafsu kita, kita hanya punya fitrah seperti malaikat kita, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak durhaka kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi manusia diuji, ya, punya hawa nafsu. Tetapi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsumu itu pekerjaannya menyuruh yang jelek. Ini yang perlu harus kita tepis. Kita membendung hawa nafsu, bukan kita penggal leher kita mati, tapi kita bendung hawa nafsu dengan ilmu, dan kita amalkan ilmu itu, menyibukkan diri untuk beramal soleh,
menyibukkan diri untuk mendakwai umat, maka akan lenyap hawa nafsu itu, tentunya dengan kesabaran. Dan inilah kaum muslimin wal muslimat yang perlu kita fahami. Beberapa hal sebelum kita meninggal dunia, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita dengan ibadah kita ini, bermanfaat pula untuk keluarga kita, bermanfaat pula untuk umat. Dan insya Allah waktu yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasan syafaat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada makhluknya yang beriman besok pada hari kiamat. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sudah donasi Al-Iman bulan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah